di antara Royal Derby Onyx versus RRQ. Tapi sebelum kita memulai di game yang kedua, gue ingin bertanya dulu. Kingdom, are you ready? Sonic, are you ready? Kalau begitu, Royal Derby, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Early game yang harus kasar. Ini dia. Misi dari Onyx juga. Selain misi balas dendam dari leg yang pertama, mereka harus tahu sekarang metode pick off yang menurutku agak susah sebenarnya di early. Iya. Apalagi kalau ngomongin soal fanatik Onyx, dia dituntut banget nih untuk bisa menghentikan Sutsujin. Roger yang kita tahu sendiri, snowballing early gamenya sangat kejam. Melawan Nolan yang farming speednya juga luar biasa. Ini di early game yang kayaknya nggak mau sedikit pun dikasih kesempatan untuk RRQ karena satu kali kesempatan untuk menuju ke arah dari mid game team fight, Skylar akan sangat leluasa untuk bisa maksimalin damage deal dari full barrage. Wah, ini Di freeze bahkan. Warcry juga, Be. Gimana nggak kabur ini ceweknya? Iya, Warcry. Dan apakah kita akan melihat Ixia, Warcry plus Sky Piercer seperti di rank games? Wah, itu sering saya lihat tuh. Tapi sekarang ya, karena balik lagi potensi untuk eliminasi Ixia, menurutku lumayan cocok dengan Sky Piercer sih. Cocok banget karena damage-nya juga agak terbilang nanggung sebenarnya. Ya kita lihat aja nanti pemilihan itemnya bakal menuju kemana karena ketika kita melihat the view pick-nya ada Matilda dari Idok dan juga Skylar dengan Ixia. Yep. Antara enak banget nih, gue penasaran bagaimana kombinasi yang akan dilakukan ya. Reward manipulation dan juga full barrage-nya apakah efektif atau tidak. Tapi Keyboy di area mid tadi Vengeance agak-agak sedikit mengusir Rinse ya, tapi Rinse tidak bergetar. Yang pasti Rins ya dia tetap dapetin farming dengan nyaman di level yang 4 sekarang dan setup langsung dilakukan RRQ. Oke, ada pergerakan tadi yang sudah dilakukan dan Suns-nya mencoba untuk bisa masuk dan juga mengusir karena beberapa player. Tapi untuk sekarang Suns benar-benar bisa menahan bagaimana lajunya jalan dari beberapa pemain yang memiliki Royal Kiyoshi untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi sekarang coba lihat Suns-nya hilang. Total untuk dua player. Pertukaran dengan 2 poin kill dan Skylar. Oke, di tempat yang berbeda Skylar menjadi korban. Hampir mendapatkan solo kill bahkan atas cewek. Dan Rins langsung flicker. Oke, ceweknya masih berhasil bertahan namun untuk sekarang Rins hampir saja. Ya, ini pertempuran terjadi di mana-mana. XP lane yang adu damage, gold laner juga yang hampir solo kill. Dan Sutsujin invade ke arah jungle. Yap. Sutsujin apakah berhasil langsung ditarik dan benar saja. Berhasil langsung diantarkan ke bagian belakang tapi Sutsujin dipanggil kali ini. Ketemu sama Kairi bahkan. Oke, bertemu lagi dengan Kairi. Hampir lagi loh, ini menjadi hampir dan hampir. Ya, tapi kali ini gak ada hampir untuk Little Wonder yang diamankan oleh Kairi. Dengan Lasit yang begitu tepat. Dan setidaknya tidak ada poin kill tambahan lagi dan 18 banding 82% audience prediction dengan draft pick Ixia barusan. Wow. Kayaknya para audiens juga mendapatkan hati nih dari draftnya RRQ. Tapi ya lagi-lagi Corrosion udah jadi tanpa sepatu. Skylar. Langsung ya. Langsung menuju ke item-item attack speed. Untuk bisa memenangkan bagaimana match up melawan Kari yang single target. Tapi Idok dengan satu guiding win masih gagal untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat Idok yang sedikit lebih tersisa dan final slash. Dikeluarkan. Balik lagi Matilda bukan tipikal roamer yang keras kan. Dia tipikal roamer yang memang bisa ditumbangkan juga bisa dipunish. Apalagi kalau ngomongin dynamic duonya ya. Suns dan juga Keyboy kalau jalan barengan itu efek vengeance-nya bisa keluar terus loh. Yap, dan di tempat yang lain. Lagi. Wow. Satu persatu. Mereka diculik. Ya karena mau gimana pun ketika tadi Idoknya tumbang, otomatis top lane agak sedikit kebuka window-nya. Dan Fnatic Onyx jadi langsung mengeksekusi dengan cepat Skylar di bagian top lane yang tumbang 2 kali. Wow, hilangnya Skylar gak ngaruh, mereka tetap check up. Oke, mereka sudah serap duluan, tapi sepertinya langsung ke reset kayak begitu dan ini mungkin bisa jadi langsung di take over begitu saja. Tapi sekarang coba lihat dengan The Weight of Dragon langsung dikeluarkan dan Dairen-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi pergerakan dari Keyboy masih gagal juga full barang beserta dengan satu flicker tadi seperti udah langsung dikeluarkan dan Turtle sekarang menjadi milik dari Arceus dan mereka masih ingin lebih mengejar ke arah cewek. Ya level yang sama ya, tadi membuat retribution damage-nya juga sama. Tapi coba Suns. Oke, Suns-nya di tempat yang lain akankah berhasil untuk bisa menangkap ke arah satu player dan masih gagal. Dengan satu guiding win. Ada open fire juga di sana untuk nge-handle Res. Biar nggak ada korban yang bisa dia tangkap dengan adanya pergerakan dari Jet Kunedu.
Dan sekarang dengan ada mendapatkan turtle barusan dari RRQ Hoshi, buka satu kesempatan juga untuk Skylar-nya bisa farming lebih leluasa. Walaupun mungkin boleh dibilang secara laning, cewek lebih stabil. Dapetin 2 assist tanpa adanya point death sama sekali. Dan ngomongin front to back nanti, target dari cewek ini yang akan sedikit membingungkan. Pertanyaannya, apakah dia akan bermain flanking nih, Lim? Karena targetnya yang gak gerak itu ada Rins kebetulan di belakang. Tapi kalau ngomongin bareng cowok kayaknya siapa aja bisa sih, Be. Kecuali ya Matilda kali ya. Ya, Matilda di sini juga ada Purify ya. Iya, langsung bisa out lagi. Mungkin 3 sisanya yang membawakan Flicker karena kebetulan kalau ngomongin Golden Staff, cewek akan memilikinya sesaat lagi. Bisa jadi, bisa jadi. So, ini dia team fight yang harus dilakukan juga Wait. Daerah. Dilemparkan lagi ke bagian belakang dan sekarang ada pergerakan sepertinya. Namun salah tendang dan membuat Resnya pun langsung menghilang di area tersebut. Bahkan barusan terlihat ada satu Lycan Punch. Wah, itu bad luck crash pastinya. Aha. Wave Dragon-nya keluar pas keangkat dari stack lanternnya habis tadi. Itu dia ditambah lagi dengan Rins ya tadi yang dijadikan target The Wave Dragon-nya. Jadi otomatis Real World Manipulation akan menutup juga bagaimana sisi power yang bisa dibawakan oleh Chow-nya. Top lane terbuka, zoning tentu akan terjadi dan turret gratis untuk Skylar. Ixia early game yang sangat-sangat unggul. Kayaknya cukup mengerikan ketika hadir nanti di team fight Turtle selanjutnya. Oh, ini kasih bawah jangan dipisahin ya, bawah ya, jangan dipisahin ya. Biarin. Biar farming, biarin 1v1-nya tetap terjadi ya. Ini biarin mereka udah beradu di bawah. Tapi setup dari Turtle-nya ini yang dari tadi selalu nggak lepas juga dari kedua tim. Onyx, mereka sadar mereka bisa kontes. Langsung dipanggil, tapi sekarang Dairen gagal untuk bisa mendapatkan Karaki Boy. Dan Resnya harus mundur, tapi ditabrak dengan satu Circling Eagle-nya. Coba lihat akan seperti apa lagi setup yang akan mereka lakukan dengan Speedy Leg Wheel yang sudah diaktifkan oleh cewek. Dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi karakter tersebut. Dan sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Kairi. Hanya saja sekarang Resnya kembali menjadi korban di dalam aksi perebutan Turtle. Oh, mereka mau lebih, mereka mau coba invade dan Sans. Wah, Suns-nya kena efek slow, tapi ada satu full barrel tadi dikeluarkan dan mereka berhasil untuk mendapatkan outer turret mid. Ya, sebenarnya RRQ kayak emang gak incer dari Turtle-nya sih. Mereka hanya mengincar dari poin-poin kill-nya. Siapapun yang ada di depan akan mereka coba untuk makan. Res salah satunya yang udah tumbang 2 kali. Dan sekarang on the way Demon Hunter Sword untuk Skylar dengan Ixia. Dan tidak melupakan bahwa Sujin juga berdarah fighter marksman. Jadi damage-nya udah pasti lebih banyak dari kubu RRQ Hoshi ketika team fight 5 lawan 5. Dan ini kita akan ngeliat satu laning yang bakal dipegang sama para jungle harusnya. Karena akan jadi 4-1, itu sinergi yang paling pas untuk gameplay seperti ini. Tapi ngelihat dari item cewek sekarang, baru menuju 2 item, cukup gak sih Be untuk follow up? Kalau follow up cukup, yang penting target dari Resnya ini loh. Tadi udah sempat menuju ke arah dari Rins, tapi Rinsnya dalam keadaan real world manipulation. Jadi, ya mau nggak mau refleks dari Rinsnya ini yang perlu diperhatikan menurutku Lim. Wah, human reaction-nya ya. Dari Rins yang cepet banget untuk ke counter. Tapi ya solusi juga 3-2 sih. Mungkin di far lane-nya yang bakal ditemenin. Yep. Dan tadi head to head-nya ya antara Sans dan juga Rins. Dengan pool hero yang lebih optimal juga dari Rins. Sehingga membuat dia sedikit unggul di poin hero pool-nya. Oke, dibuka, Dairen. Mencari informasi di depan, hanya ada Sans. Dan ini atasnya terus loh. Oke. Di area atas benar-benar terus diantarkan wave minion ya. Hanya saja sekarang ada pergerakan dari beberapa player dan Resya. Tawan. Gagal untuk bisa kabur, tapi sepertinya untuk kali ini berhasil dengan satu flickernya. Tapi itu informasi mahal banget loh. Iya, Bad flicker sebelum mengorbankan objektif. flicker plus. Resnya berarti nggak bakal bisa ngebukain jalan buat cewek ngedamage dong. Itu dia. Pas banget momennya Bre. Lihat itu 5 detik lagi. Objektif spawn. Nah, objektifnya Lord lagi. Dan flicker dari Res belum ready. Menandakan kalau misalkan nanti Res misposition atau terlalu offside, bisa dimakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. 800 gold lead. Mungkin dilihat dari Resnya ya mau nggak mau harus kayak bermain safe dulu. Atau bahkan counterplay jangan-jangan. Ini badan depannya dia doang, Be. T-Boy gak bakal kekenceng itu. Setuju. Setelah di game pertama digas. dengan begitu barbar, tapi mereka sekarang langsung ngegas begitu saja. Coba lihat full barar dari bagian belakang. Lordnya belum menjadi milik siapapun, tapi saja berhasil dihancurkan. Coba lihat Kiboy-nya pun. Langsung panggil ada cepat dan Riz yang menjadi baru tidak betul tapi Lordnya berhasil langsung diapakan pula oleh Sujin. Mereka benar-benar dikejar. Bahkan sekarang langsung dikejar. Menyisakan Kairi sendirian. Langsung dibalikin lagi-lagi RRQ. Mereka pegang momentumnya. Lord mereka dapatkan 4 poin kill. Mereka dapatkan juga. Wow, penarik Onyx. Kehilangan banyak sekali member mereka dan RRQ. Apakah mereka akan mencoba untuk menutup game ini secepat mungkin? Karena bayangkan 2 sampai 3 marksman termasuk Dairen dengan iditnya unggul di early game.
Yang padahal kalau kita ngomongin soal komposisi early game, Fnatic Onyx lebih diunggulkan tapi tidak berlaku bagi King of Kings, RRQ Hoshi. Tapi untuk masih adanya pasif dari Bestart kayaknya nggak bisa buru-buru juga. Mereka harus tahan lagi dari temponya. So far 3000 gold nih yang diunggulin oleh RRQ. Ixia, Idit, dan Roger. 3 tanda kutip marksman yang harusnya unggul di late game, sekarang mereka bowling yang luar biasa. Kairi mencoba sebuah peruntungannya, namun untuk sekarang full baras tadi langsung dikeluarkan bersama dengan Real World Manipulation, tapi Lord sudah bertamu di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Masih bisa bertahan harusnya. Bahkan RRQ sadar full barats nggak ada. Real World Manipulation nggak ada, saatnya kita mundur. Ya, dan refleks yang begitu cepat lagi-lagi. Human Reaction Rins yang benar-benar luar biasa. Dia langsung buka Real World Manipulation. Dia ingin menghindari damage dengan adanya Shield Evac. Dan Kairi kali ini punya Blade of Despair. Apakah ini akan menjadi jawaban dari permasalahan RRQ yang memang sudah sangat solid? Ada sebuah pergerakan dari Dana dan juga Final Stress dikeluarkan, tapi kali ini Dana menjadi korban. Coba lihat Res yang tertinggal di bagian belakang, juga lakukan Kejar, kejar. begitu menyakitkan walaupun sekarang cewek berhasil mengatakan damage tapi itu pun tidak cukup. Coba lihat pergerakannya, Sujin di area belakang benar-benar menggila dengan ada full barat pula. 5-0-5 skor yang begitu sempurna Sutsujin. 5 poin kill juga dan dicoba kan? Oke, mereka sepertinya ingin mencoba Real World Manipulation. Besha. Langsung dikeluarkan, tapi Besha terbuka dengan begitu bebasnya. Dan Sujin sekarang mulai masuk dengan satu wave ini yang ada di bagian atas. Tapi sekarang ceweknya harus mundur sedikit. Dan mereka sepertinya masih berusaha untuk bisa mempertahankan Untuk sekarang coba lihat Besha. Mereka benar-benar mencoba dan sepertinya mereka gagal kali, tapi Skylar masih gagal. Masih bisa bertahan. Raja Langit mereka bertahan dengan satu tetes darah terakhir dari base mereka dan membuat RRQ gagal menutup match kali ini. One last hit sampai mengorbankan flicker dari Skylar. RRQ terlalu terburu-buru untuk melakukan endgame. Dengan kapasitas mereka yang sudah sangat-sangat minim. Dan Purple Buff udah mulai di take over Fnatic Onyx. Coba untuk build ulang keuntungan mereka ketika Lord muncul di menit 12 kali ini. Lord and Henge dan Res sudah coba untuk ambil posisi. Apakah mereka akan mendapatkan pick off-nya atau dibalikin? Di tempat yang berbeda, Resnya sendirian benar-benar dikeroyok, tapi Res masih berjuang dengan satu wave yang dikeluarkan, namun di bagian belakang coba lihat Real World Manipulation. Langsung dikeluarkan pula dengan Red Bull barat tadi. Walaupun sekarang Dairon-nya langsung dikeluarkan juga dan langsung dilemparkan di tempat yang berbeda, namun mereka masih gagal untuk bisa menghancurkan RRQ Hoshi. Dan sekarang Lordnya terbuka dengan begitu bebasnya. Langsung di all in dan Wes Sarsen tertinggal sendirian, Sarsen langsung dikejar habis-habisan. Coba lihat apa yang mereka lakukan dan Sans menjadi korban. Menyisakan cewek dengan WWN di dalam tubuhnya masih berjuang untuk bisa menghasilkan dia, tapi tidak bisa. Dan Kairi di tempat yang berbeda masih berjuang. Dan Kairi tidak diperbolehkan pulang. Dan game harusnya bisa ditutup. Sang Raja dari segala raja membuktikan bahwa Raja Langit yang bisa dikalahkan 2-0. Mimpi buruk.